Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait materi finite automata conversion. Kita akan sampai ke pembahasan mengenai konversi dari DFA ke grammar. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai konversi dari NFA ke DFA, di mana kita melakukan modifikasi terhadap tabel NFA yang terbentuk sebelumnya. Kemudian kita menambahkan beberapa stata transisi yang kita akan masukkan ke dalam kolom stata yang diamati, dan kemudian kita mengamati hasil dari stata transisi yang terbentuk. Dan proses pengisian tabel ini akan berhenti ketika sudah tidak ada lagi stata transisi yang kemudian diamati sebagai sebuah stata yang kita tulis di dalam kolom K. Kita akan kembali melanjutkan terkait konversi DFA ke grammar. Konversi DFA ke grammar merupakan sebuah proses pengubahan mesin DFA ke dalam bentuk grammar atau ke dalam bentuk tata bahasa, di mana nantinya sebuah DFA yang disajikan akan kita ubah ke dalam bentuk produksi-produksi yang mewakili sebuah grammar tertentu. Untuk bisa mengubah dari sebuah mesin DFA ke dalam bentuk grammar, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah konversi untuk bisa dapat menentukan produksi-produksi yang dimaksudkan dalam sebuah mesin otomata DFA. Untuk konversinya, maka kita akan mengikuti langkah-langkah berikut. Kita memiliki beberapa simbol di sini, yaitu VT aksen, kemudian VT, S aksen S, VN, kemudian K, kemudian ada AP dan AQ, kemudian kita juga akan melibatkan X dan Z, di mana AP adalah stata transisi dan X adalah simbol terminal input. Baik, untuk yang pertama, langkah konversinya adalah kita akan menetapkan salinan dari VT, S, dan K, di mana salinan dari VT kita akan sebut dengan VT aksen, salinan dari S kita akan sebut dengan S aksen, dan salinan dari K kita akan masukkan semua nilai atau semua komponen yang terdapat dalam VN atau simbol-simbol non-terminal. Yang kedua, jika kita melihat bahwa AP dan AQ semua merupakan sebuah elemen K, dan X adalah elemen VT atau simbol terminal, maka kita bisa melihat bahwa fungsi transisi M dari AP terhadap input X tertentu bisa diganti dengan A atau B ataupun C ataupun input yang lainnya. X di sini saya gunakan sebagai simbol untuk mewakili apapun simbol dari VT yang nantinya akan digunakan. Jadi, sebuah fungsi transisi M AP terhadap X yang kemudian menjadi AQ, ini akan ekuivalen dengan produksi-produksi sebagai berikut. Apabila terdapat sebuah fungsi transisi M AP terhadap sebuah simbol tertentu yang diwakilkan oleh X, maka AP ini akan memiliki produksi XAQ. Ini terjadi apabila AQ bukan merupakan elemen Z. Z di sini adalah elemen dari stata penerima. Sedangkan apabila AP ini akan menjadi sebuah nilai VT, dalam hal ini adalah X, ini akan terjadi jika AQ-nya merupakan elemen dari Z. Untuk lebih memahami dari proses algoritma ini atau konversi dari DFA ke grammar, kita akan contohkan dengan sebuah kasus. Diketahui sebuah DFA-F memiliki pasangan tupel sebagai berikut, K, VT, M, S, dan Z, yang akan kita konversikan menjadi bentuk grammar G, VT aksen, VN, S aksen, dan Q, di mana diketahui dalam kasus ini bahwa nilai K adalah S, A, B, dan C, kemudian nilai VT-nya merupakan simbol-simbol untuk inputnya adalah 0 dan 1, S memiliki stata awal juga S, dan Z sebagai stata penerima ini pun akan diakhiri di stata S. Dan berikut adalah tabel M yang diberikan untuk menggambarkan hubungan antara setiap stata dan inputnya masing-masing. Baik, kita akan lakukan langkah yang pertama untuk algoritma konversinya. Kita akan menetapkan VT aksen yang merupakan salinan dari VT, S aksen salinan dari S, dan VN merupakan salinan dari K, sehingga kita dapatkan VT aksen adalah 0 dan 1, S aksen adalah S, dan VN sebagai stata salinan dari K berisikan himpunan dari simbol S, A, B, dan C, dan Q nantinya merupakan grammar yang terbentuk dan mengandung himpunan produksi yang mengacu kepada tabel M.
Yang kedua, kita akan memperhatikan setiap fungsi transisi dari M. Dalam hal ini saya contohkan, jika dimisalkan transisi M adalah K, VT sama dengan K transisi, dan K transisi bukan merupakan elemen Z, maka bentuk produksinya adalah K menjadi VT K transisi. Sedangkan jika fungsi transisi M merupakan K, VT sama dengan K transisi, dan K transisi merupakan elemen dari Z, maka bentuk produksinya adalah K menjadi VT. Kalau kita kembali melihat ke dalam kasus, di kasus diberikan bahwa nilai Z sebagai stata penerima tersebut adalah di S. Kita akan munculkan kembali stata transisi dari tabel M dalam kasus. Demikian. Nah, kemudian kita akan tentukan setiap produksinya berdasarkan input yang diberikan. Kita mulai dari input 0. Jadi kita akan mengoperasikan antara setiap stata yang terdapat dalam kolom K dengan input 0. Kita memiliki fungsi transisi MS, 0, hasilnya adalah B, dan kita akan melihat produksi yang dihasilkan adalah S0B. S0B ini dihasilkan dikarenakan B bukan merupakan sebuah elemen Z. Kita lanjutkan untuk MA0 sama dengan C, produksinya adalah A0C karena C bukan merupakan elemen Z. MB,0 sama dengan S, dan karena S merupakan elemen Z, sehingga kita akan tulis B jadi 0 produksi. Kemudian untuk transisi MC,0 sama dengan A, di mana A bukan elemen dari Z, sehingga kita kembali akan menuliskan dengan C menghasilkan sebuah produksi 0A. Setelah semua stata di dalam kolom K kita operasikan dengan 0, kita akan lanjutkan dengan mengoperasikan semua stata yang terdapat dalam tabel K dengan input 1. Hasilnya adalah S memproduksi 1A, kemudian MA,1 sama dengan S, karena S merupakan stata penerima atau bagian dari elemen Z, sehingga kita akan tulis hasilnya atau produksinya adalah A menghasilkan produksi 1, B,1 sama dengan C menjadi B1C, dan MC,1 sama dengan B menjadi C menghasilkan produksi 1B. Artinya setiap kali sebuah fungsi transisi menghasilkan elemen yang termasuk ke dalam elemen Z seperti S, maka untuk produksinya stata yang diamatinya tidak muncul, hanya muncul inputnya saja. Setelah selesai, maka kita akan urutkan ini berdasarkan kemunculannya. Maka grammar yang terbentuk dari hasil konversi adalah seperti ini. Q akan sama dengan S0B, S1A, A0C, B1C, C0A, C1B, A1, dan B. Demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa semua. Kita akan melanjutkan di pertemuan atau pembahasan berikutnya.